Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Nanda Wiguna, NPM 1910303106 dari Prodi S1 Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang sudah saya buat, yaitu mengenai pengembangan lembar kerja peserta didik atau LKPD IPA berbasis Inquiry Science Issue untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif siswa SMP. Bab 1 yaitu mengenai pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang, salah satu upaya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Kurikulum 2013 telah mengamanatkan bahwa model pembelajaran IPA pada jenjang SMP atau MTS adalah model pembelajaran terpadu yang memadukan konsep-konsep dari 3 disiplin ilmu, yaitu fisika, biologi, dan kimia. Pembelajaran terpadu atau integrated learning merupakan suatu model pembelajaran yang mencoba memadukan beberapa pokok bahasan atau bidang studi dalam satu sajian pembelajaran. Proses pembelajaran saat ini telah sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013. Namun pada kenyataannya, peserta didik masih kesulitan dalam menarik kesimpulan sendiri di akhir kegiatan dan menganalisis data hasil percobaan. Bahkan masih ditemukan terbatasnya tingkat keaktifan beberapa peserta didik untuk menjawab pertanyaan guru. Meskipun pertanyaan tersebut hanya untuk memancing peserta didik aktif agar aktif menjawab. Hal ini tentu mempengaruhi kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan hasil pembelajaran kognitif siswa. Masalah-masalah tersebut adalah yang pertama, hasil belajar kognitif peserta didik masih rendah. Kedua, guru mengajarkan IPA dengan metode ceramah di sebagian besar waktu pembelajaran. Ketiga, peserta didik masih jarang bertanya pada guru. Dan yang keempat, peserta didik jarang membuka literatur saat melakukan diskusi. Pembelajaran IPA diarahkan pada proses inquiry sehingga dapat membantu peserta didik untuk memperoleh pemahaman yang lebih bermakna tentang alam sekitar. Kemudian identifikasi masalah. Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelajaran IPA lebih baik dilaksanakan berdasarkan pembelajaran secara langsung, tetapi pembelajaran IPA di sekolah lebih sering dilakukan dengan penyampaian materi di kelas. Kedua, aktivitas student center learning masih terbatas pada keaktifan beberapa peserta didik untuk menjawab pertanyaan guru, di mana pertanyaan guru masih berupa C1 dan C2 yang hanya bertujuan untuk memancing peserta didik aktif menjawab. Yang ketiga, keterampilan berpikir peserta didik dalam pembelajaran IPA belum terlatih secara maksimal, sehingga keterampilan seperti menganalisis, mengumpulkan data, dan membuat kesimpulan masih perlu dikembangkan melalui kegiatan penyelidikan. Yang keempat, aspek kognitif merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian menggunakan kurikulum 2013, tetapi hasil belajar kognitif peserta didik di sekolah masih rendah dan belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik. Yang kelima, LKPD yang digunakan guru belum menekankan pada keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif. Padahal dengan didampingi LKPD tersebut dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis dan hasil belajar kognitif melalui kegiatan penyelidikan dengan bimbingan guru. Kemudian batasan masalah. Yang pertama, keterampilan berpikir kritis peserta didik seperti keterampilan menganalisis, keterampilan mengumpulkan data, dan keterampilan membuat kesimpulan masih kurang terlatih dengan baik. Yang kedua, LKPD yang digunakan di SMP Negeri 1 Tayu belum menekankan pada proses inquiry, padahal melalui proses inquiry dapat memfasilitasi peserta didik untuk berpikir kritis melalui kegiatan penyelidikan dengan bimbingan dan arahan guru. Yang ketiga, hasil belajar kognitif peserta didik masih rendah dan belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan LKPD berbasis Inquiry Science Issue yang dikembangkan
Yang kedua, bagaimana keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan LKPD berbasis inquiry science issue yang dikembangkan. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar kognitif peserta didik setelah menggunakan LKPD berbasis inquiry science issue yang dikembangkan. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menghasilkan LKPD berbasis inquiry science issue yang layak untuk meningkatkan pengembangan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif peserta didik SMP kelas 7 berdasarkan penilaian validator. Yang kedua, mengetahui keterampilan berpikir kritis peserta didik setelah menggunakan LKPD berbasis inquiry science issue yang dikembangkan. Yang ketiga, mengetahui peningkatan hasil belajar kognitif peserta didik SMP kelas 7 setelah menggunakan LKPD berbasis guided inquiry. Yang keempat, mengetahui respon peserta didik setelah menggunakan LKPD berbasis inquiry science issue yang dikembangkan. Kemudian manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, dapat mengembangkan pengetahuan tentang pengembangan LKPD dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan. Kedua, manfaat praktis bagi peserta didik diantaranya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mempelajari IPA. Yang kedua, dapat menjadikan pembelajaran IPA lebih bermakna dan efektif. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik dalam mempelajari IPA. Yang keempat, dapat meningkatkan hasil belajar kognitif peserta didik dalam mempelajari IPA. Yang kelima, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan. Bagi guru diantaranya yaitu yang pertama, membantu guru dalam menentukan bahan ajar yang baik digunakan sesuai dengan kondisi dan karakteristik peserta didik. Yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memilih model, pendekatan, dan metode serta perangkat pembelajaran yang sesuai untuk peserta didik. Yang ketiga, memotivasi guru untuk mengembangkan bahan ajar yang lebih inovatif dan kreatif. Bagi sekolah diantaranya yaitu yang pertama, memotivasi pihak sekolah dalam memilih bahan ajar maupun metode yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, pihak sekolah merasa terbantu dengan meningkatnya keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif peserta didik. Yang ketiga, pihak sekolah merasa terbantu dengan adanya bahan ajar alternatif dalam pembelajaran IPA. Bagi peneliti diantaranya yaitu yang pertama, melatih peneliti dalam melakukan penelitian pendidikan. Yang kedua, melatih kemampuan pengembangan bahan ajar dan kemampuan pedagogik. Yang ketiga, sebagai sarana aktualisasi diri peneliti dalam melakukan penelitian pengembangan. Yang keempat, sebagai penerapan ilmu selama berada di bangku kuliah. Kemudian bab 2 yaitu kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka yaitu mengenai hakikat IPA dan pembelajarannya. Pembelajaran IPA adalah interaksi antar komponen-komponen pembelajaran melalui proses pembelajaran untuk mencapai tujuan berupa kompetensi yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran IPA mengarah pada konsep proses pembelajaran terpadu atau integrative science. Tugas utama guru adalah melaksanakan proses pembelajaran IPA. Proses pembelajaran IPA terdiri atas 3 tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, serta penilaian hasil pembelajaran. Sebagai pendidik, khususnya guru IPA, banyak hal yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan proses pembelajaran IPA. Ada 10 standar yang harus dipersiapkan guru IPA. 2 diantaranya yaitu inquiry dan issue, atau dengan minimal standar yang harus dipersiapkan guru ialah inquiry dan issue. Kemudian yang kedua ada lembar kerja peserta didik. Bahan ajar merupakan segala bahan, baik informasi, alat maupun teks, yang disusun secara sistematis yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Jadi buku atau program audio, video, serta komputer berisi materi pembelajaran yang dengan sengaja dirancang secara sistematis. Walaupun dijual di pasaran bebas, maka bahan-bahan ini dapat dinamakan bahan ajar. Namun jika tidak dirancang secara sistematis, maka kita tidak bisa menyebutkan sebagai bahan ajar, walaupun bahan-bahan ini mengandung materi pembelajaran. Pengertian lembar kerja peserta didik atau student worksheet menurut Depdiknas adalah lembar-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik.
LKPD merupakan suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik yang mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai. Kemudian kerangka teori pembelajaran di sekolah menengah pertama atau SMP dengan menggunakan kurikulum 2013 memperhatikan 3 aspek penelitian, yakni kognitif berupa hasil belajar kognitif, psikomotorik berupa keterampilan, dan afektif yang berupa sikap peserta didik. Hal ini sejalan bahwa pembelajaran IPA memiliki 3 dimensi penting, yakni produk, proses, dan sikap. Dimensi produk yaitu berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori yang berupa hasil belajar kognitif peserta didik. Dimensi proses dalam IPA adalah keterampilan yang digunakan para ilmuwan untuk mempelajari alam dan menemukan keilmuan IPA yang dapat dikaitkan dalam proses penyelidikan atau penyelesaian masalah dan menemukan jawaban atas pertanyaan. Selanjutnya, dimensi sikap atau afektif. Ketiga dimensi itu harus dijalankan dengan seimbang dalam proses pembelajaran IPA di sekolah. Yang ketiga, metode penelitian. Prosedur pengembangan, yaitu penelitian yang berjudul pengembangan LKPD berbasis inquiry science issue untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif peserta didik kelas 7 SMP. Termasuk penelitian pengembangan karena bertujuan mengembangkan suatu produk berupa LKPD. Pengembangan LKPD ini diharapkan dapat memberi gambaran kepada pendidik mengenai contoh konkret LKPD yang dapat digunakan untuk membelajarkan IPA di SMP dengan berbasis inquiry science issue sebagai upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar kognitif siswa. Kemudian tempat dan waktu penelitian. Penelitian pengembangan ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2021 tahun pelajaran 2020-2021, yaitu pada semester 1 dan lokasi di SMP Negeri 1 Tayu. Subjek penelitian. Subjek merupakan sesuatu yang posisinya sangat penting karena pada subjek itulah terdapat data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti. Pengambilan subjek penelitian ini menggunakan teknik sampling suatu populasi. Subjek dalam penelitian ini yaitu peserta didik sebanyak 28 anak kelas 7B SMP Negeri 1 Tayu untuk melakukan proses pembelajaran dengan LKPD IPA hasil pengembangan dan menguji keefektifannya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar konkret peserta didik. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam metode ilmiah. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara dalam upaya pengumpulan data. Sementara mengemukakan hal yang sama mengenai pengumpulan data, yaitu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data tidak lain adalah suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian. Adapun untuk teknik pengumpulan data yaitu dengan tes, wawancara, dan observasi. Kemudian ada uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Semakin tinggi validitas, maka instrumen semakin valid atau sahih. Semakin rendah validitas, maka instrumen kurang valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah sesuatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang sesuai dengan kenyataan, maka beberapa kali pun diambil tetap akan sama. Kemudian ada teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam proses penelitian, karena disinilah hasil penelitian akan tampak. Analisis data mencakup seluruh kegiatan mengklasifikasikan, menganalisa, memakai, dan menarik kesimpulan dari semua data yang terkumpul. Oleh karena itu perlu menggunakan dasar pemikiran untuk menentukan pilihan-pilihan teknik analisis data yang akan digunakan. Adapun untuk teknik analisa data yaitu dengan melakukan pengolahan data hasil observasi melalui pengamatan situasi pembelajaran serta data kuantitatif, yaitu data hasil belajar diperoleh dari hasil tes. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.